Halo teman-teman, pada hari ini kita akan belajar matematika kelas 7, bab yang pertama yaitu bilangan. Bilangan itu apa sih? Bilangan itu banyak sekali kita temui di kegiatan sehari-hari. Misalnya, saat kita bantu ibu kita belanja di pasar untuk beli buah. Dengan nominal uang tertentu, misalnya Rp25.000, Rp50.000, atau Rp100.000. Itu adalah contoh dari bilangan. Atau saat kita masak kue di rumah, kita menjumpai takaran-takaran di buku resep. Misalnya, terigu setengah kilogram dan gula 10 gram. Nah, itu juga contoh dari bilangan. Atau saat kita habis bangun tidur dan menghitung sudah berapa lama kita tidur. Misalnya, sudah tidur 5 jam, 8 jam, atau 30 menit. Itu juga contoh dari bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari lebih lengkap di video ini. Di video ini, kita akan mempelajari 5 hal. Yang pertama yaitu mengenai apa itu bilangan. Yang kedua, mengenai jenis-jenis bilangan. Yang ketiga, membandingkan bilangan. Yang keempat, mengenai KPK dan FPB. Dan yang terakhir, mengenai operasi hitung. Kita lanjutkan untuk materi pertama ya teman-teman, yaitu apa itu bilangan. Apa itu bilangan? Bilangan adalah angka dalam sistem matematika yang dapat dikenakan operasi matematika. Operasi matematika itu seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, perpangkatan, dan sebagainya. Contoh dari bilangan sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contoh, saat kita di pasar beli buah seharga Rp50.000. Rp50.000 itu adalah bilangan, lebih tepatnya bilangan bulat positif. Kemudian, berat buah yang kita beli seberat 1/4 kilogram. 1/4 juga merupakan bilangan, lebih tepatnya bilangan pecahan. Kemudian, kita pulang dari pasar ke rumah, jaraknya 2,7 km. 2,7 juga merupakan bilangan, lebih tepatnya bilangan desimal. Kemudian, buah itu kita simpan di kulkas yang memiliki suhu sangat dingin, yaitu minus 15 derajat Celcius. Minus 15 itu juga bilangan, lebih tepatnya bilangan bulat negatif. Sejarah mencatat bahwa permulaan munculnya bilangan berasal dari bangsa yang bermukim sepanjang aliran sungai, seperti bangsa Mesir di Sungai Nil, bangsa Hindu di Sungai Indus dan Gangga, dan lain-lain. Bangsa-bangsa yang bermukim di sepanjang aliran sungai memerlukan matematika, khususnya bilangan. Bilangan ini digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti untuk perhitungan perdagangan, perhitungan penanggalan, dan pengukuran luas tanah. Penggunaan bilangan matematika saat ini tidak hanya untuk perhitungan perdagangan, penanggalan, dan pengukuran saja, namun juga banyak diaplikasikan untuk banyak ilmu seperti ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bilangan, kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu jenis-jenis bilangan. Jenis bilangan yang pertama adalah bilangan asli atau bilangan bulat positif. Bilangan asli atau bilangan bulat positif adalah angka-angka yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya, yaitu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, dan triliunan. Kalau tadi bilangan asli adalah bilangan yang berawal dari angka 1, nah, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan seterusnya, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, bahkan triliunan. Jadi, dapat dikatakan bahwa bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari nilai 0 dan bilangan asli. Jenis bilangan berikutnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif atau bilangan asli, angka 0, dan bilangan bulat negatif. Atau bisa juga dibilang
Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Jenis bilangan selanjutnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan atau bilangan desimal. Bilangan pecahan dan bilangan desimal ini letaknya ada di antara bilangan bulat. Misalnya, bilangan desimal 4,5 ini letaknya di antara bilangan bulat 4 dan 5. Bilangan pecahan 2,5 ini juga letaknya di antara bilangan bulat 2 dan 3. Bilangan rasional bisa macam-macam wujudnya. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya setengah dan 3/4. Yang kedua, pecahan campuran. Contohnya 2,5 dan 1/3/4. Yang ketiga, desimal pecahan. Desimal pecahan ini didapat dari pecahan di mana pembilangnya habis dibagi penyebut. Contohnya 3/4. Jika ingin dijadikan desimal, maka pembilang pecahan yaitu 3 dibagi penyebut pecahan yaitu 4. Dari pembagian 3 dibagi 4 dihasilkan pecahan 0,75. Pecahan campuran juga bisa dijadikan desimal. Contohnya, pecahan campuran 1/2. Jika dijadikan pecahan biasa menjadi 3/2. Dan jika ingin dijadikan desimal, maka 3 dibagi dengan 2 hingga menjadi desimal 1,5. Bentuk bilangan rasional keempat adalah persentase. Pecahan seperti 1/2 bisa dijadikan persentase dengan cara mengalihkan pecahan dengan 100%. Jadi, 1/2 dikali 100% menjadi 50%. Jadi, 1/2 itu sama dengan 50% ya teman-teman. Kemudian, bentuk bilangan rasional yang kelima adalah desimal panjang berpola. Desimal panjang berpola ini adalah desimal yang didapat dari pecahan di mana pembilang dan penyebut pecahannya jika dibagi akan menghasilkan angka yang berpola sangat panjang tak terhingga di belakang koma. Sebagai contoh, 1/3 jika dijadikan desimal dengan cara membagi pembilang 1 dan penyebut 3, proses pembagian akan terjadi terus-menerus karena sisa pembagiannya yaitu 1 ini tidak pernah mencapai 0. Beda dengan desimal pecahan nomor 3 ya yang di atas ini, yang sisa hasil pembagiannya bisa habis atau sama dengan 0. Di sini bisa dilihat 1/3 atau 1/3 ini jika dijadikan desimal akan menghasilkan desimal dengan angka di belakang koma yang panjang tak terhingga dan juga berpola yaitu 0,33333 dan seterusnya. Kemudian ada juga contoh desimal panjang berpola seperti ini. 123/999 yang jika dijadikan desimal menjadi 0,123, 123, 123, 123 dan seterusnya. Selain bilangan rasional, ada juga bilangan irasional. Apa bedanya bilangan rasional dan irasional? Bilangan irasional ini terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan desimal juga. Tapi, bilangan irasional ini tidak terdiri dari bilangan bulat ya, karena yang memiliki bilangan bulat hanya bilangan rasional ini. Bilangan rasional dan irasional, keduanya bisa sama-sama berbentuk desimal dengan angka belakang koma panjang tak terhingga. Namun, bedanya pada bilangan rasional, bilangan di belakang koma memiliki pola seperti 0,3333 dan seterusnya. Kemudian 0,123, 123, 123 dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan irasional, ia memiliki desimal tidak berpola seperti pada nilai V atau 22/7 ini. Jika 22 dibagi 7 menghasilkan angka desimal
dengan angka di belakang koma yang tidak berpola. Sama seperti 50/19 ini ya, angka-angka setelah koma juga tidak berpola. Beda dengan bilangan rasional yang setelah koma memiliki pola. Kita kembali lagi ke bilangan rasional ya. Bilangan rasional juga dapat berupa akar dari hasil pangkat. Contohnya akar 4. 4 itu adalah hasil pangkat dari 2 pangkat 2, yang mana hasilnya 4. Karena pangkat adalah kebalikan dari akar, maka akar 4 sama dengan 2. Jadi, kalau bilangan hasil pangkat diakarkan akan menghasilkan bilangan bulat. Contoh yang lain yaitu akar 9, yang hasilnya adalah bilangan bulat 3. Karena hasil pangkat 3 sama dengan 9, dan pangkat adalah kebalikan dari akar. Nah, kalau bilangan irasional, ia juga dapat berupa akar. Namun, berbeda dengan bilangan rasional, untuk bilangan irasional yang diakarkan bukan dari hasil pangkat. Seperti akar 3 contohnya. Kalau kita hitung dengan kalkulator, akan jadi bilangan desimal dengan angka di belakang koma panjang tak terhingga dan tidak berpola. Akar 5 juga akan jadi bilangan desimal yang tidak berpola. Bilangan rasional dan irasional ini semuanya termasuk dalam bilangan real. Bilangan real inilah yang akan sering kita gunakan untuk materi setingkat SMP.